bersama umat, utamakan manfaat, menggerakkan dakwah Islami. Prinsipnya selalu menyalurkan zakat kepada para mustahik itu sesuai dengan syariat, karena kita ketahui bahwa Basnas itu melakukan pengambilan zakat dari beberapa sumber zakat, dan juga Basnas Agam juga melakukan pengambilan zakat. Di samping zakat juga ada infak, ada sedekah, ada CSR, dan juga ada dana sosial keagamaan lainnya. Semua dana itu kita input dan juga kita kelola dan kita diskusikan sesuai dengan asnaf. Kemudian terhadap asnaf yang 8 itu kita lakukan beberapa hal. Di antaranya adalah kita lakukan pendistribusian ke dalam 5 program. Kita ketahui Basnas Agam ada 5 program. Yang pertama program kita adalah Agam Cerdas. Agam Cerdas ini program untuk menunjang pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Agam, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kita ketahui bahwa untuk menunjang masyarakat Agam yang kuliah di perguruan tinggi baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat serta luar negeri, Basnas Agam juga melakukan pendistribusian terhadap mereka dengan harapan mereka juga dapat melaksanakan pendidikannya sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Kemudian program kita yang kedua adalah program Agam Sehat. Ini kita lakukan pendistribusian kepada para mustahik kita yang mengalami masalah kesehatan, termasuk diantaranya membantu mereka biaya berobat dan juga biaya transportasi berobat, karena diantaranya juga ada yang sudah memiliki kartu Indonesia Sehat ataupun BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah, sedangkan transportasinya itu dibantu oleh Basnas Kabupaten Agam. Kemudian yang ketiga program kita adalah Agam Maju, Agam Makmur. Itu kita peruntukkan untuk peningkatan ekonomi daripada masyarakat kita. Ini sudah kita distribusikan kegiatan ini kepada masyarakat kita di Kabupaten Agam yang meliputi UMKM dan juga beberapa diantaranya ada yang sudah berhasil dalam rangka pemberdayaan zakat kita. Yang berikutnya adalah Agam Takwa. Itu kita distribusikan untuk menunjang kegiatan keagamaan secara keseluruhan. Di antaranya kita mendorong kegiatan proses belajar mengajar di rumah tahfiz di Kabupaten Agam. Namun untuk tahun yang akan datang kita juga akan mensyaratkan rumah tahfiz itu yang pertama memiliki dasar pendirian, kemudian ada SK dari untuk para tenaga pengajar, kemudian ada kurikulum dan juga ada siswa atau ada santri. Itu yang kita lakukan dukungan di tahun 2023. Kemudian yang terakhir program kita adalah Agam Peduli. Agam Peduli adalah program yang kita luncurkan untuk para mustahik kita yang berkekurangan secara permanen. Contohnya para orang tua kita yang sudah tua, yang sudah lansia, yang sudah tidak berdaya, sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya, tidak memiliki anak sama sekali. Ini kita antarkan langsung zakatnya ke rumah yang bersangkutan. Pada hari ini ada lebih kurang 118 orang masyarakat kita yang kita santuni. Program Agam Peduli ini ada rentang waktunya 1 tahun, ada rentang waktunya 6 bulan, dan juga ada rentang waktunya 3 bulan. Kenapa itu kita lakukan interval seperti itu? Karena kita mengharapkan yang 3 bulan kita harapkan yang bulan keempatnya udah sembuh atau udah baik, kemudian atau itu yang 6 bulan, yang bulan ketujuhnya juga sudah baik. Makanya kita tidak meluncurkan program ini tahunan, kecuali untuk masyarakat kita yang sangat membutuhkan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari selama 1 tahun.
Kemudian agak peduli juga mau akomodir terhadap masyarakat kita dan luar daerah yang terkena bencana misalnya. Itu juga kita salurkan zakatnya, kita salurkan infaknya kepada mereka. Infak ini ada dua juga, ada infak yang bebas dan juga ada infak yang terikat. Yang terikat itu kita menyalurkan infak sesuai dengan pesan daripada pemberi infak itu sendiri. Dan itu tidak bisa kita alihkan untuk kepentingan lainnya kecuali kasih izin daripada orang yang berinfak kepada kita. Sedangkan untuk zakat kita berpedoman pada Al-Quran dan juga kita berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kita berpedoman pada fatwa MUI yang menjadi dasar hukum kita. Memang beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, kami menghimbau pada seluruh muzaki di Hutan Agam, karena sekarang kita ketahui bahwa sumber zakat kita dari muzakinya yang ASN, itu ke depan tentu ada perubahan-perubahan dari jumlah muzaki itu sendiri. Karena ada di antaranya yang pensiun, ada yang pindah ke luar daerah, tentu juga berpengaruh terhadap penerima zakat. Dan juga berpengaruh nanti terhadap pendistribusian zakat itu sendiri. Nah, makanya kepada muzaki yang tergolong pengusaha misalnya ataupun pedagang ataupun yang perantau, kita mengharapkan bahwa salurkan zakat itu melalui Basnas Agam ataupun melalui UPZ-UPZ kita yang sudah kita bentuk di Nagari. Itu juga bisa menjadi sebuah lembaga penghimpun zakat yang sudah kita kukuhkan. Kebetulan Nagari sudah kita kukuh sebanyak 15 UPZ dan itu bisa menjadi lembaga penghimpun zakat atau penerima zakat dari perantau maupun dari masyarakat sekitar, baik dari bidang pertanian, bidang ekonomi lainnya, itu bisa disalurkan melalui UPZ Basnas Agam. Terakhir kami berterima kasih kepada para muzaki yang sudah menyertakannya ke Basnas Agam. Dan kami berusaha dan berupaya agar zakat yang ibu salurkan, bapak salurkan ke Basnas Agam, itu akan kami salurkan kembali kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya kita tidak akan melaksanakan sesuatu kalau pada penerima zakat ini tidak sesuai dengan syar'i. Mudah-mudahan ke depan karena Basnas Agam juga dilakukan pemeriksaan secara syar'i oleh Kemenak dan juga oleh akuntan publik. Mudah-mudahan kita mengelola zakat ini akuntabel dan juga bisa kita tunjukkan baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.